kita restoratif tentunya kita akan terus dorong sehingga kemudian masyarakat juga betul-betul merasakan keadilan terhadap masalah pengguna narkoba. Ini tentunya tidak hanya bisa polisi saja, tapi kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain untuk kemudian bisa betul-betul dilakukan upaya restoratif dengan cara kemudian pengguna itu betul-betul sembuh, khususnya terkait dengan masalah narkoba. Kecuali hal-hal yang bersifat memenuhi atau menyentuh rasa keadilan, tentunya kami memberikan ruang-ruang untuk restoratif justice sampai dengan tingkat akhir yang bisa kami lakukan. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan sisi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak. Menurut saya itu kebetulan saja Pak, dan kemudian ada berita yang di framing. Tapi dalam hal ini saya sampaikan Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Sebaliknya, kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi, dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini. Kemudian terkait dengan beberapa hal terkait dengan masalah pesantren tadi, mungkin nanti secara khusus kami laporkan berapa personel Polri yang kita rekrut dari pesantren. Setahu saya tidak hanya di tingkat Bintara, di tingkat Akpol pun juga ada yang dari pesantren, dan komitmen itu terus berjalan. Rekpro terhadap, mohon izin Pak, penerimaan anggota Polri ini memang tidak ada yang membayar, jadi kalau ada yang membayar tolong dilaporkan. Ada propam, bisa dilaporkan kalau itu oknum. Kalau mau diproses pidana juga nggak apa-apa, yang jelas kita pengen bahwa yang penting dia bisa lolos dari ujian yang ada. Oleh karena itu tadi kalau kemudian rekpro untuk orang-orang kecil, orang susah, ya memang kita pengennya kita tidak memandang dari orang lapisan apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia kita beri ruang untuk mengabdi di Polri dan bisa melalui tes-tes yang ada. Saya kira ini sudah didengar oleh para Kapolda, silakan untuk melaksanakan bimbingan rekpro, utamanya yang memang betul-betul ingin masuk polisi sehingga masuknya betul-betul bisa masuk dengan memenuhi syarat, dengan dipersiapkan dengan baik, dan nantinya bisa menjadi anggota-anggota Polri yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar, karena memang tantangan Polri sangat berat. Jadi mungkin beberapa hal tersebut Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya kami menerima semua masukan dan tentunya akan kami tindak lanjuti, dan terhadap hal-hal yang masih kurang tentunya akan kita evaluasi, dan harapan kami mudah-mudahan kerja kami bisa diterima
dan bisa semakin baik, karena kami tahu bahwa kami harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepada kami dengan melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya, sehingga rasa keadilan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya yang berdampak terhadap permasalahan bagi masyarakat terkait dengan masalah narkoba, judi online yang menjadi masalah sosial, dan juga pemberantasan terhadap hal-hal yang bersifat kebocoran terhadap anggaran dan penerimaan negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan tegas. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.